Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum bersama kita akan melakukan tugas dan tanggung jawab kita, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang luar biasa indah ini, Tuhan memberikan kepada kami anugerah kesehatan dan juga anugerah kesempatan, sehingga bersama dengan keluarga kami ataupun dengan diri kami sendiri, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman ini yang menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukan firman Tuhan. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan tersebut. Terpujilah Kristus. Ya Tuhan, pakailah aku seturut kehendak-Mu. Di dalam diskusi pelayanan sempat tercetus sebuah pertanyaan. Kenapa banyak dari hamba Tuhan di dalam Alkitab yang kisah hidupnya tidak diceritakan secara lengkap? Dari sekian banyak jawaban, ada satu yang saya rasa paling masuk akal. Kalau ditulis semua secara lengkap, bisa-bisa banyak dari kita yang tidak mau menjadi hamba Tuhan. Ada benarnya. Proses yang dilewati para hamba Tuhan itu luar biasa berat. Dari beberapa kisah di dalam Alkitab, kita mendapat gambaran tentang betapa tidak mudahnya proses yang dilalui dan dilewati oleh mereka. Contoh, Yusuf melewati 13 tahun sebagai budak. Musa harus hidup dalam pembuangan selama 40 tahun. Daud, dia menjadi buronan selama 13 tahun. Itu baru dari perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, ibu bapak saudara dan saya bisa membaca bagaimana perjuangan Paulus. Luar biasa di dalam pelayanannya. Daftar itu bisa terus bertambah. Masa-masa itu mungkin adalah masa-masa sulit bagi mereka. Masa ketika mereka menjadi produktif. Masa ketika mereka harus melayani Tuhan, tetapi mereka dipaksa untuk menekan semua diri mereka. Mereka dipaksa untuk tidak menghasilkan karya nyata. Masa ketika mereka tidak berbuah dalam kehidupan mereka. Namun setelah melewati masa-masa kelam itu, kita bisa melihat bahwa hidup mereka benar-benar berubah. Mereka jadi orang yang begitu menghasilkan buah yang manis. Dan sampai hari ini, ibu, saudara dan saya menikmati buah pelayanan mereka tersebut. Bahkan hidup mereka menjadi kesaksian nyata bagi banyak orang. Dalam pembacaan kita hari ini, Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini untuk memberitakan mengenai kematiannya. Ada beberapa orang Yunani katanya yang datang kepada Filipus supaya mereka bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus merespon dengan sebuah perumpamaan. Yesus justru mengatakan bahwa inilah saatnya anak manusia dipermuliakan. Mengapa demikian? Karena kedatangan orang Yunani bagi Yesus menjadi petunjuk bahwa masa pelayanan Yesus di dunia sudah mau berakhir. Ketika orang-orang yang tadinya tidak percaya itu,
orang-orang yang menolak dia itu, orang-orang yang tadinya tidak mengenal dia itu, akhirnya menerima dan mau mendengar pengajarannya. Yesus harus mati. Dia menggambarkan dirinya seperti satu biji gandum yang mati di dalam tanah. Yang jikalau tidak mati, biji itu akan menjadi satu biji saja. Tetapi kalau biji itu mati di dalam tanah, dia akan menjadi hal yang berbuah, yang menghasilkan bagi banyak orang. Peristiwa salib, peristiwa kematian Yesus adalah sebuah proses yang menyakitkan. Tetapi melalui peristiwa itu, justru itu bentuk permuliaan bagi dirinya. Dan melalui peristiwa itu, ibu, bapak, saudara, dan saya diselamatkan. Kita merasakan buah dari hal tersebut. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, setiap orang yang mau dipakai oleh Tuhan harus melewati proses dalam kehidupan mereka, proses dalam diri mereka untuk menjadi ciptaan baru, proses untuk melewati semuanya itu walaupun sulit dan menyakitkan. Masa ketika mereka sebenarnya bisa melakukan apa-apa, tetapi mungkin karena himpitan dunia mereka tidak bisa produktif dan tidak bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Jikalau kita setia, kita mampu bertahan di dalam proses tersebut sampai akhir, kita akan bisa menjadi suatu hal yang berbeda. Bahkan kita bisa menjadi biji seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, yang sekalipun harus mati dan jatuh ke tanah, tetapi bisa berbuah banyak, menghasilkan banyak hal yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Hendaknya firman ini mengajak kita semua untuk mampu mengatakan, Tuhan, ini aku, pakailah aku seturut kehendak-Mu. Sekalipun proses yang aku lewati akan begitu berat, tetapi aku percaya bersama dengan Tuhan aku dimampukan. Bersama dengan Tuhan aku akan menghasilkan buah yang manis. Karena aku tahu dan paham bahwa ini adalah tugas tanggung jawabku sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan. Selamat menjadi pribadi yang siap ditempatkan Tuhan dimanapun ibu, bapak, saudara, dan saya dipercayakan untuk berada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sudah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami diingatkan untuk memahami tugas tanggung jawab kami. Untuk mampu mengatakan, Tuhan ini kami, pakai kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Kalaupun semua proses yang kami lewati itu begitu berat, bahkan menyulitkan kami, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami. Kami ingin menjadi suatu hal yang berguna bagi sesama, yang berbuah banyak, yang buahnya bisa dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan. Dan kalau selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, kiranya firman inilah yang menjadi pelita di dalam langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Ini syukur kami. Kami siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami.